Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Kimia Dasar bersama saya Ibu Silvi. Nah, kalau kalian mengenal kata kimia, apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian pertama kali? Nah, ada orang yang menganggap bahan kimia itu adalah bahan yang berbahaya, yang bisa mematikan, bisa beracun, dan berbahaya. Bahkan mereka kalau memilih produk adalah produk yang herbal, yang anti bahan kimia. Padahal bahan kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan kimia lah yang membantu kita untuk tetap hidup. Kita bernafas, kita minum, kita makan, semuanya bahan kimia. Nah, biar lebih kenal lebih kimia lebih lanjut, kita bahas ke dalam ya. Nah, kalau kalian anti kimia, kalian tahu nggak dari nasi yang kalian makan setiap hari, di dalamnya ada terdapat bahan-bahan kimia, di antaranya kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium. Itu dari nasi aja, belum juga dengan lauk-lauknya. Di dalamnya juga pasti terkandung banyak bahan kimia. Nah, kalau saya sebagai jurusan biologi, apa pentingnya belajar kimia? Nah, kalau kalian belajar tentang proses yang terjadi dalam tumbuhan, itu banyak proses kimia yang terjadi di dalamnya. Jadi bagaimana air itu juga bahan kimia loh, rumus molekulnya H2O. Bagaimana air menembus, lalu bagaimana air masuk ke daun, dan kemudian terjadi reaksi kimia fotosintesis. Lalu untuk penemuan obat, untuk mengetahui kandungan di dalamnya, kita juga harus melakukan analisa kimia. Lalu untuk menentukan dosis-dosisnya. Jadi obat herbal, ya meskipun itu obat herbal, tetap harus kita tahu kandungan kimia yang ada di dalam obat herbal itu apa. Lalu di dalam darah kita. Dalam darah kita itu juga terdiri dari bahan kimia yang beraneka ragam. Di antaranya ada plasma, ada darah merah, dan darah putih. Nah, lalu yang paling penting nanti ada, kalau kalian membahas tentang kimia, nanti ada hubungannya biologi dan kimia, yaitu biokimia. Salah satu aplikasinya adalah untuk menemukan vaksin. Nah, untuk penemuan vaksin ini sekarang ya yang lagi in adalah penemuan vaksin. Nanti kita belajar dari DNA-nya, lalu bagaimana cara melemahkan si virus itu sehingga bisa dijadikan vaksin yang nantinya akan bermanfaat untuk kesehatan seluruh masyarakat. Makanya belajar kimia itu penting. Nah, biar makin sayang, yuk kita mengenal kimia lebih lanjut. Nah, kimia berasal dari kata alkimia yang berarti perubahan materi. Itu dicetuskan pertama kali oleh Jabir Ibnu Hayyan, biasa disebut the father of Arab chemistry, pada tahun 700 sampai 778 Masehi. Nah, pada saat itu Jabir Ibnu Hayyan bersama teman-temannya dia menemukan berbagai bahan kimia, di antaranya adalah alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, selanjutnya ilmu kimia semakin berkembang setelah John Dalton mengemukakan tentang teori atom. Dia menyatakan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, sejak zaman itu maka mulailah ditemukan berbagai banyak unsur. Jadi, kita lihat di sini. Ini adalah tabel periodik unsur ya. Pada tahun 1800-an itu hanya ada 30 unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah satu jenis atom. Nah, pada saat belum diketemukannya teori Dalton, jadi tabel periodik unsur hanya terdiri dari 30 unsur. Ini akan semakin berbeda setelah tahun sekarang. Jadi setelah ada teori Dalton dan teori yang lainnya yang menyatakan tentang atom, maka ada lebih banyak unsur yang ditemukan, lebih dari 100 unsur. Dan inilah bentuk tabel periodik unsur untuk bahan-bahan kimia. Nah, inilah yang nanti akan kita sebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Lalu apa hubungannya dengan ilmu kimia? Nah, ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang rekayasa materi. Nah, rekayasa materi apa itu? Nah, jadi yang kita sebut dengan rekayasa materi adalah perubahan dari suatu materi ke materi yang lain. Tentunya untuk mengetahui
atau mempelajari tentang perubahan dari suatu materi ke materi yang lain, kita harus mengetahui tentang yang pertama adalah susunan materi dan struktur materi. Nah, kalau kita membahas tentang susunan materi, apakah itu? Nah, jadi kalau kita lihat, misalkan kita mempunyai air dan alkohol. Bila kita lihat, penampakannya sama-sama kan bening, tidak berwarna, dan berbentuk cair. Tapi saat kita lihat kandungan di dalamnya, atom di dalamnya itu sangat berbeda. Air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen yang membentuk H2O. Sedangkan alkohol terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen yang disebut dengan C2H5OH. Nah, berbeda susunan ini apakah nanti akan berpengaruh terhadap sifat-sifatnya? Tentu saja. Coba bandingkan saat Anda menuangkan air ke dalam api dan etanol ke dalam api. Adakah perubahannya? Saat kita menuangkan air, maka api akan padam. Sedangkan saat kita menuangkan alkohol, api justru akan menyala semakin besar. Hal ini apa yang menyebabkan? Yaitu yang menyebabkan adalah kandungan-kandungan yang di dalamnya. Bagaimana ikatan-ikatan antar atom yang ada di dalamnya. Nah, alkohol ikatan C-nya ini tidak kuat sehingga dia bereaksi dengan oksigen sehingga api akan menjadi semakin besar. Sedangkan ikatan yang ada di dalam air adalah ikatan yang sangat kuat sehingga dia tidak bereaksi dengan oksigen yang ada di udara dan bisa memadamkan api. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang susunan materi, kali ini kita belajar tentang struktur materi. Nah, kalian tahu kan intan dan grafit? Intan dan grafit ini tersusun atas unsur yang sama, yaitu karbon. Tetapi karena mereka memiliki struktur yang berbeda, intan dan grafit juga memiliki sifat yang berbeda pula. Nah, bisa kita lihat di sini, ini susunan dari intan di mana satu atom C mengikat 3 atom yang lain membentuk ikatan tetrahedral. Ikatan ini sangat kuat sehingga intan juga memiliki karakteristik yang sangat kuat. Biasanya intan bisa digunakan untuk memotong kaca. Nah, sedangkan untuk grafit ikatannya seperti ini. Dia satu atom C mengikat 5 atom yang lain membentuk ikatan heksagonal. Nah, di antara ikatan-ikatan ini dia membentuk lapisan seperti kartu. Nah, ikatan lapisan seperti kartu ini yang menyebabkan ikatannya menjadi lemah sehingga grafit memiliki struktur yang sangat mudah patah dan sangat rapuh. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal tentang susunan dan struktur materi berdasarkan susunan partikelnya itu dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal, partikelnya hanya terdiri satu jenis, unsur atau senyawa. Nah, yang disebut dengan unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa terurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan hanya tersusun dari satu jenis atom. Contohnya, ya ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen. Jadi hidrogen hanya terdiri dari satu atom H, karbon satu atom C, dan oksigen satu atom O. Nah, sedangkan senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur. Nah, senyawa ini ada molekul unsur. Jadi kalau tadi zat tunggal yang pertama tadi unsur itu H1, kalau hanya bergabung menjadi 2, jadi hidrogen yang kita sebut dengan molekul unsur. Oksigen O2 juga molekul unsur oksigen. Nitrogen N2 molekul unsur nitrogen. Nah, sudah jelas ya. Selanjutnya kita membahas tentang molekul senyawa. Nah, salah satu contohnya adalah air dan alkohol. Coba bedakan sama yang tadi. Kalau tadi hanya terdiri dari satu jenis, yang ini ada lebih dari satu jenis. H2O terdiri dari atom H dan O, sedangkan etanol ada atom C, H, O, dan H. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang zat tunggal, kita membahas tentang campuran. Campuran adalah gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya, nah, pembagian campuran ini ada yang homogen dan heterogen. Contoh yang homogen itu adalah larutan yang tidak bisa kita lihat ya secara kasat mata. Contohnya, kalau kalian melarutkan garam dapur ke dalam air, itu menjadi larutan NaCl atau larutan garam dapur. Saat kita lihat penampakannya, tidak ada perbedaan antara air yang belum dicampur dengan NaCl setelah
ataupun setelah ditambahkan dengan garam dapur. Tetapi saat kita minum jelas terasa bedanya. Jadi saat dilihat akan sama saja atau tidak ada perubahan. Padahal kalau sifat fisiknya, sifat kimianya tetap ada. Jadi saat kita minum air asin akan berbeda dengan air yang tawar. Sedangkan campuran heterogen itu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, campuran heterogen itu dibedakan menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Apa itu suspensi? Nah, kalau suspensi itu bisa terlihat jelas komponennya. Contohnya adalah campuran air dan tanah. Bisa kita lihat kan perbedaannya. Nah, sedangkan kalau koloid itu komponennya tidak terlihat jelas. Baru terlihat jelas setelah kita lihat dalam ukuran mikroskopis. Contohnya susu, santan, dan margarin. Nah, selanjutnya tadi ya ilmu kimia itu membahas tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada yang alamiah dan ada yang buatan. Apa perbedaannya? Ya, kalau alamiah berarti terjadi secara alamiah di alam, sedangkan buatan biasanya berdasarkan reaksi kimia atau proses-proses yang sengaja direkayasa untuk tujuan tertentu. Nah, lalu perubahan materi itu dibedakan dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang tahu apa bedanya? Nah, biasanya kalau perubahan fisika itu dia merupakan perubahan wujud dari si bahan itu tadi. Contohnya, kalau misalkan kita membekukan si air, maka dia akan menjadi es, terjadi proses pembekuan seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan kalau misalkan jadi perubahan fisika itu biasanya dia hanya terjadi perubahan wujud, tidak tanpa terjadi reaksi kimia. Contohnya yaitu tadi dari air menjadi es, dari beras menjadi tepung beras dan sebagainya. Nah, sedangkan perubahan kimia itu terjadi reaksi kimia di dalamnya. Contohnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, proses fotosintesis yang merubah CO2 dan air menjadi